Oke, baik. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kita bisa menghadiri Zoom meeting ini. Insyaallah kita sama-sama tholabul ilmi menyangkut tentang fikih muamalah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersalawat dan juga berupaya untuk mengikuti setiap aktivitas menyesuaikan dengan sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita semua melalui jalan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita diberikan sikap istiqomah sampai dengan akhir hayat kita mengikuti daripada sunnah-sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari pekan yang lalu ya. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang pembagian daripada hukum ya. Jadi ada namanya hukum taklifi dan ada hukum wada'i. Jadi hukum taklifi itulah yang kita sebut dengan hukum yang menyangkut tentang ahkamul khamsah, hukum yang 5. Nah, apa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, di luar itu ada yang disebut dengan hukum wada'i. Nah, apa itu hukum wada'i? Itulah menyangkut tentang hukum apakah sesuatu itu sah atau batal ya. Dan ada namanya hukum rukhsah dan ada namanya asimah dan seterusnya ya. Nah, itu sudah kita bahas di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang apa itu fikih muamalah. Nah, jadi apa itu fikih muamalah? Jadi fikih muamalah itu kan terdiri dari dua kata ya. Jadi ada kata fikih dan ada kata muamalah. Nah, apa itu fikih? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati mustambitati min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syara yang sifatnya amaliyah. Nah, apa arti bersifat amaliyah? Nah, yang pertama apa yang disebut dengan hukum syara ya. Jadi hukum syara itu adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hukum yang itu dibuat berdasarkan akal manusia atau berdasarkan adat atau berdasarkan selain daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum selain hukum syara. Adapun hukum syara itu adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada di sini kata-kata amaliyah. Amaliyah itu artinya bersifat amal. Apa artinya? Artinya adalah bahwa ini adalah hukum yang menyangkut tentang perbuatan sifatnya fisik. Ya. Nah, kenapa? Karena hukum itu, jadi ketika Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, ada yang sifatnya itu dilakukan secara fisik dan ada juga yang diperintahkan itu adalah amalan daripada hati kita. Contohnya misalnya ada perintah aqimus sholat ya, wa atuz zakat ya, kerjakanlah sholat dan keluarkanlah zakat.
Maka yang diperintahkan itu adalah melakukan perbuatan fisik, yaitu melakukan aktivitas sholat. Yang melakukannya itu adalah jasmani kita. Nah, ada juga perintah tentang untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman bahwa seluruh perbuatan kita itu ada yang mencatatnya, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Nah, ini juga adalah hukum syara. Nah, tetapi sifatnya adalah cukup diimani saja. Cukup diimani saja. Artinya yang bekerja di situ adalah hati kita, yaitu meyakini bahwa berarti kita meyakini hidup ini tidaklah abadi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yunus. Bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah abadi. Ada namanya hari hisab, yaitu hari perhitungan, hari pembalasan. Nah, di situ yang dituntut kepada kita itu meyakini saja. Meyakini. Nah, itu namanya amal yang sifatnya hati, ya, qalbiyah. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang fikih, yang fikih itu yang dihukumi adalah perbuatan zahirnya, perbuatan hatinya. Meskipun untuk melakukannya harus ada niat tentunya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau fikih itu adalah ilmu yang hukum ahkam syar'i, hukum syara yang bersifat amaliyah. Nah, kemudian al-mustanbit, yang kemudian dia itu digali min adillatit tafsir, digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih itu adalah istilahnya ilmu yang sudah jadi. Jadi kalau fikih itu hanya membahas bagaimana tata cara perbuatannya. Nah, bagaimana tata cara perbuatan itu lahir, nanti akan ada ilmu tersendiri namanya usul fikih. Jadi ketika misalnya ada orang ditanya bagaimana tata cara ketika memulai sholat, ya kan, ada yang menyampaikan bahwa niat itu begitu kita takbiratul ihram, maka disitulah niat itu ditancapkan dalam hati. Ya. Maka tetapi ada juga mazhab yang dari awal itu sudah boleh berniat. Ya, jadi sebelum misalnya kita sholat. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu adalah begitu kita takbiratul ihram mulai dari Allahu Akbar, ya. Jadi dari Allahu sampai sebelum Akbar, disitulah kita menancapkan niat dalam tentang apa yang mau kita kerjakan, ya. Sholat apa, kemudian sholatnya itu fardu atau sunnah, ya, seterusnya. Ya. Namanya dita'yin, ya, diperjelas itu apa yang mau kita lakukan. Nah, tetapi dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah boleh berniat sejak dari rumah, ya. Misalnya kita ke masjid, dari rumah kita sudah meniatkan saya ke masjid mau sholat subuh, ya, maka itu sudah dihitung sebagai niat. Nah, kenapa? Ini namanya fikih, ya. Nah, kenapa itu bisa berbeda? Karena memang berbeda dari sisi metode istidlalnya namanya. Metode mengeluarkan hukumnya. Nah, metode mengeluarkan hukumnya itu ada lagi ilmunya namanya ilmu usul fikih, ya. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i harus di awal itu tidak lain karena memahami bahwa innamal a'malu binniyah, ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Di situ ada kata binniyah, ada diawali dengan huruf ba, ya, huruf ba binniyah. Nah, ba itu di situ adalah dia menunjukkan haruslah qorin, ya, menyertai. Nah, sementara kalau dalam mazhab yang lain itu tidak membahas dari sisinya, tetapi dari sisi bahwa niat itu cukup di awal saja. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa kemudian bisa berbeda nanti hasil fikihnya, ya. Itu disebut dengan fikih, ya. Nah, kemudian ada kata muamalah. Nah, apa itu muamalah? Muamalah itu adalah al-ahkamu syar'iyyatul muta'alaqatu bi amri dunya. Jadi muamalah itu adalah al-ahkamu syar'iyyah. Jadi hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amri dunia, ya, di amri dunia, berkaitan dengan urusan dunia. Nah, ini istilah muamalah secara umum. Jadi
semua urusan dunia itu disebut dengan muamalah. Ya. Nah, jadi semua interaksi manusia yang berkaitan dengan urusan dunia itu disebut dengan muamalah. Jadi intinya bahwa fikih muamalah itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang menyangkut interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga sebenarnya muamalah itu sangat luas ya, menyangkut semua urusan kita dengan urusan orang lain. Nah, kalau kita coba pahami secara utuh ya, bahwa interaksi manusia itu kan ada yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hubungannya dengan sesama manusia, ada yang menyebut tentang hubungannya dengan diri sendiri. Itu saja hubungan manusia kan, bukan dengan Allah, dengan sesama manusia atau dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian hubungannya dengan Allah itu kemudian ada aturannya. Nah, apa aturannya? Itu menyangkut tentang aturan ibadah dan aturan akidah. Jadi kalau akidah ini menyangkut tentang keyakinan, yang dituntut itu adalah kita itu mempercayai saja, meyakini saja, yang bekerja itu adalah hati kita. Sementara kalau ibadah ini, yang dituntut itu adalah perbuatan fisik. Jadi perbuatan fisik dalam bentuk apa? Dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zikir, dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Itu ya. Jadi itu aturan ketika kita mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perbuatan hati dan ada perbuatan yang sifatnya fisik. Nah, kemudian ketika manusia itu berhubungan dengan dirinya sendiri, ya, artinya mau mengatur dirinya sendiri, maka Allah juga memberikan aturan. Nah, apa itu? Aturan menyangkut tentang makanan, pakaian, ya, dan akhlak. Ya, makanan tentu saja termasuk minuman, ya. Dan juga akhlak. Ini menyangkut tentang diri kita sendiri. Nah, kemudian yang merah ini ketika manusia itu mau berhubungan dengan sesama manusia, Allah memberikan aturan menyangkut tentang muamalah dan ukubat. Ya, ukubat. Nah, ukubat ini adalah sanksi hukum. Nah, jadi menyangkut tentang muamalah inilah yang kemudian cakupannya sangat luas. Jadi semua hubungan kita dengan sesama manusia yang tidak berkaitan dengan hukum itu disebut dengan muamalah. Baik tentang pemerintahan, ekonomi, pergaulan, pendidikan, politik luar negeri, apalagi kesehatan, dan seterusnya. Ya. Masih luas lagi. Ya. Nah, kemudian kalau menyangkut tentang hukum, nanti hukum menyangkut perbuatan manusia itu nanti akan ada namanya nizamul ukubat, sistem sanksi, baik menyangkut tentang hudud, jinayat, ta'zir, dan mukhalafat. Nah, ini ada pembahasan tersendiri di fikih. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Kalau menyangkut tentang hubungan dengan Allah dan menyangkut tentang diri sendiri, ya. Jadi menyangkut tentang Allah dan diri sendiri itu bisa dilaksanakan oleh ya. Artinya ini tergantung daripada ketakwaan kita masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau hubungan menyangkut tentang ubat, ya, sanksi, ya, maka ini tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tapi harus oleh negara yang melaksanakan Islam. Sementara kalau sesama manusia, sebagian bisa dilaksanakan secara individu, sebagian besar lainnya harus ada negara yang membackup. Nah, muamalah yang dimaksud dalam pembahasan ini itu dalam arti sempit, yaitu yang hanya mengatur interaksi manusia dalam pengelolaan harta benda saja. Jadi muamalah dalam arti yang sempit, yaitu menyangkut tentang harta benda. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena memang di masyarakat sendiri, kalau kita menggunakan istilah, itu banyak istilah itu sebenarnya arti yang dipersempit, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau dengar istilah alkohol, ya misalnya istilah alkohol. Sebenarnya istilah alkohol yang dipakai di masyarakat itu arti yang dipersempit sebenarnya. Kenapa? Karena dalam ilmu kimia, ya, alkohol itu semua zat kimia yang mengandung gugus OH, ya, mulai dari metanol, etanol, propanol, ya, dan seterusnya banyak sekali.
spiritus ya, spiritus itu termasuk golongan alkohol sebenarnya. Tapi kalau masyarakat mengatakan alkohol itu selalu yang dia maksud itu adalah etanol. Jadi etanol, baik etanol yang kesehatan itu banyak dipakai yang 70% misalnya untuk disinfektan. Nah itu sebenarnya makna yang dipersempit Bapak Ibu ya. Makna yang sudah dipersempit karena etanol itu sebenarnya luas kalau dalam ilmu kimia. Nah tapi kalau di masyarakat kalau orang sudah mengatakan etanol terus dikasih spiritus dia mengatakan oh bukan, ini bukan alkohol ini ya. Bukan alkohol. Padahal spiritus itu juga sebenarnya bagian daripada alkohol ya. Seperti. Nah itu namanya makna yang dipersempit ya seperti itu. Nah sebenarnya di kita itu juga istilah-istilah itu juga banyak mengalami penyempitan makna, bahkan perpindahan makna ya, perpindahan makna. Nah sehingga kalau kita tadi bahas fikih muamalah itu sebenarnya saya mencakup semua bidang ya pembahasan baik misalnya mustaqoh, muzaroah, ya. Muzaroah itu menyewakan lahan ya, mukhabaroh ini bisa mirip ariyah ya pinjam meminjam, syuf'ah ya pemakaian bersama, wadi'ah, wakaf, hibah, faraid ya waris ini, kemudian musabaqah, ihyaul mawat menghidupkan tanah mati, luqatah barang temuan, ini semuanya ya masuk ke pembahasan muamalah sebenarnya. Nah, tetapi ketika kita membahas fikih muamalah yang dimaksud itu adalah arti yang dipersempit, yaitu hanya menyangkut tentang pengelolaan harta. Ya. Misalnya tentang baik, itu jual beli, ya. Kemudian ada baik salam, jual secara salam. Kemudian baik al istisna, ya, baik secara istisna barang yang dibuat dulu, ya. Kemudian ada namanya syirkah, kemudian ada namanya ijarah, ya. Ijarah itu adalah kita sebut juga dengan ada ijarah itu sewa ya, baik menyewa benda ya maupun menyewa tenaga. Kemudian ada namanya samsaroh ya. Samsaroh itu keagenan ya. Wakalah sudah jadi bahasa Indonesia jadi wakil. Kemudian kafalah itu penjaminan, hawalah itu pemindahan hak utang piutang, wadiah titipan, doman itu penjaminan, rohan itu gadai, dan kemudian ada namanya jualah. Jualah itu semacam sayembara ya. Nah, lingkup fikih muamalah sebenarnya seluas ini pembahasan. Nah, tetapi biasanya orang membatasi hanya 1 sampai 13 ini yang disebut fikih muamalah. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membahas muamalah ada namanya tasarruf. Nah, apa itu tasarruf? Jadi tasarruf itu artinya pengelolaan. Jadi perbuatan manusia yang terkait dengan hukum syara itu disebut dengan tasarrufat. Tindakan atau perbuatan hukum. Nah, apa itu tasarruf? At-tasarruf yaitu adalah kullu qaulin aw fi'lin lahu asarun fikih. Jadi kullu qaulin aw fi'lin. Jadi setiap perbuatan, setiap perkataan aw fi'lin atau perbuatan yang di situ ada asarun fikih, mempunyai akibat hukum. Itu namanya tasarruf. Jadi tasarruf itu ada 2 macam, ada yang sifatnya fi'liyah dan ada sifatnya qauliyah. Jadi kalau fi'liyah itu berupa perbuatan seperti wudhu, sholat, ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang sifatnya qauliyah. Qauliyah itu artinya berupa perkataan. Contohnya itu adalah akad. Ya. Nah, itu tasarruf ya. Kemudian tasarruf perbuatan hukum itu yang menyangkut tentang qauliyah, menyangkut tentang perkataan, ada yang sifatnya itu akad dan ada juga yang bukan akad. Ya. Jadi akad itu adalah ucapan dari 2 pihak atau lebih, misalnya akad jual beli. Ya. Jadi ada istilahnya ijab dan qabul.
Itu akad ya. Jadi ucapan dari dua pihak atau lebih tentang suatu kesepakatan. Kemudian ada yang bukan akad. Jadi ucapan dari satu pihak saja dan itu sudah dianggap sah. Misalnya menjatuhkan talak. Ya. Talak itu kan cukup dari suami saja. Kemudian pengakuan atau ikrar dan lain-lain. Contoh pengakuan utang. Ya. Selanjutnya disebut dengan tasarruf saja. Nah gitu ya. Nah ini untuk kenapa perlu dibahas itu untuk kemudian kita memahami apakah sesuatu itu memang butuh kesaksian dua orang, dua pihak atau cukup satu saja. Ya. Nah berdasarkan dua macam tasarruf qauliyah itulah maka ada dua jenis muamalah. Ya. Ditinjau dari segi ada tidaknya akad. Ya. Jadi ada muamalah itu yang harus ada akad atau muamalah dengan akad, ada muamalah itu tanpa akad, maksudnya cukup satu pihak saja. Ya. Nah, apa contohnya? Contohnya yang harus ada akad, misalnya jual beli. Jadi tidak sah jual beli itu kalau satu pihak saja. Misalnya hanya ada penjual saja, pembelinya tidak ada. Atau ijarah, syirkah dan seterusnya. Apakah bisa jual beli tanpa ada apanya? Ya banyak terjadi di masyarakat. Dia tidak ada penjualnya, dia ambil sendiri barangnya ya. Itu berarti tidak sah ya, karena harus ada penjual dan pembeli. Nah, tetapi ada juga muamalah yang tanpa perlu akad. Apa contohnya? Misalnya hawala ya, pengalihan hutan misalnya, atau doman atau kafala ya, penjaminan. Kemudian wasiat, kemudian waris. Itu tidak perlu ada akad. Jadi ketika ada orang berwasiat, tidak butuh persetujuan orang lain. Atau tidak butuh persetujuan orang yang menerima wasiat, tidak butuh. Karena cukup orang yang berwasiat saja, satu pihak saja. Ya, jadi tidak bisa juga mengatakan ininya tidak setuju ya dia berwasiat seperti itu misalnya. Ya, selama isi wasiat dan lain-lain sebagainya sesuai dengan hukum syara, maka cukup dia saja yang jadi tidak dibutuhkan persetujuan daripada yang lain. Nah, tinggallah nanti dilihat isinya kan, isi wasiat. Nah, sekarang kita coba pahami apa itu akad. Jadi secara bahasa akad itu artinya arwabtu atau ikatan, atau bisa juga bermakna al-ihkam ya, pengukuhan, dan at-taqwiyah, penguatan. Jadi akdul habla ini ai rabtul wahid bil akhir ya. Jadi akdul hablain. Jadi aqdal hablain. Jadi mengikat satu dengan yang lain. Jadi akad itu seperti diperumpamakan mengikat antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan ikatan itu terikatlah antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kalau sudah berakad, maka terikatlah antara dua orang yang berakad. Tergantung apa akadnya. Misalnya ada dua orang berakad jual beli. Ketika mereka sudah berakad, maka terikatlah mereka dengan konsekuensi jual belinya. Nah, apa konsekuensi jual belinya? Si penjual harus menyerahkan barangnya, si pembeli harus menyerahkan harganya atau uangnya, kan gitu. Konsekuensi berikutnya apa? Pindahnya ke kepemilikan. Ya, pindahnya ke pemilikan. Jadi semula miliknya penjual jadi miliknya pembeli. Nah, itulah namanya akad. Jadi itulah yang mengikat di antara mereka. Nah, beda lagi kalau misalnya dua orang berakad menyewa rumah misalnya, menyewa mobil, rental ya istilah kita. Nah, ketika mereka sudah berakad, maka terikatlah antara pemilik mobil dengan orang yang menyewa. Nah, kemudian apa akadnya? Berarti akadnya adalah rental. Yang pindah apanya? Yang pindah hanyalah manfaatnya saja.
barangnya tidak boleh pindah karena akadnya adalah rental. Ya. Nah itu jadi ketika misalnya rental 1 hari, maka ya berarti dipakai manfaatnya selama 1 hari itu. Kewajibannya yang merental adalah menyerahkan uangnya, ya, seperti itu. Yang terjadi di masyarakat sekarang banyak orang yang rental itu kemudian malah memindahkan kepemilikannya. Ya, itu banyak sekarang terjadi ya kan, modus ya seperti itu. Nah yang tadi karena memang kesadaran akan hukum syara, kesadaran akan hukum syara dan juga konsekuensi di akhirat yang seolah-olah itu yang kemudian mulai hilang di tengah masyarakat. Dan itu memang disampaikan oleh Nabi ya. Jadi akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak lagi peduli ya. Min halali au min haramin. Maka dari jalan yang halal atau ke jalan yang haram, yang penting cuan ya kan. Sehingga sekarang banyak tuh orang yang sengaja kredit motor ya, kredit mobil, memang sengaja untuk kemudian disalahgunakan ya. Banyak tuh. Atau misalnya rental ya, rental lalu kemudian dikirim ke penampungan. Banyak yang kemudian kasus di masyarakat seperti itu. Nah itulah pentingnya kita belajar hukum syara ya. Nah itu akad ya, secara bahasa. Nah adapun secara istilah adalah irtibatu ijabi bi qabulin ala wajahi masyru'in yazharu azaru fi mahallihi. Jadi ikatan ijab dengan qabul. Jadi akad itu adalah menghubungkan antara ijab dengan qabul. Ijab itu menyerahkan, qabul itu menerima. Yang sesuai dengan hukum syara, yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek. Nah itu tadi yang kita sudah bahas ya. Jadi ijab dan qabul itu bukan sekadar menawarkan lalu menerima, tidak. Tetapi akan ada akibat hukum. Jadi ada namanya muqtadul aqd. Muqtadul aqd itu adalah konsekuensi daripada akad. Jadi konsekuensi daripada jual beli pindahnya ke pemilikan. Konsekuensi daripada menyewa yang berpindah hanyalah manfaatnya saja. Kepemilikannya tidak pindah. Konsekuensi daripada ijarah misalnya menyewa orang untuk kemudian bekerja, maka dia harus memenuhi akad kerjanya ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu dia disebut dengan muqtadul aqd, akibat hukum. Jadi adanya ijab dan qabul itu bukan selesai sampai situ, tidak ada akibat. Sama dengan ijab qabul dalam akad nikah kan, ada akibat hukumnya. Ya. Apa akibat hukumnya? Maka kemudian pindahlah kewajiban menafkahi dari orang tua perempuan kepada si laki-laki. Ya. Apa turunannya? Turunannya banyak. Turunannya termasuk kalau di antara mereka ada yang meninggal, kemudian saling mewarisi. Maka kalau misalnya akad nikahnya itu hilang, ya, maka konsekuensinya juga hilang. Jadi ketika suami istri sudah cerai, maka kewajiban menafkainya juga jadi hilang, ya kan? Tidak lagi. Saling mewarisinya juga hilang. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya konsekuensi ya. Jadi akibat hukum itu adalah konsekuensi dari sebuah akad. Ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi berani berakad, berani juga menanggung konsekuensinya. Ya. Jadi, dan ini konsekuensi hukum juga menjadi batasan daripada hak masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah beli, haknya mengelola secara penuh, ya kan? Mengelola secara penuh dan dia juga punya hak untuk menjual lagi. Kalau dia cuma menyewa rumah, kan dia tidak punya hak untuk menjual rumah itu. Seperti itu, ya kan? Yang perlu dipahami ya, sebagai namanya muqtadul aqd, akibat daripada hukum. Ya. Nah, rukun-rukun akad ya. Jadi rukun-rukun akad itu adalah pokok-pokok akad yang wajib ada dalam suatu akad. Jadi jika salah satu rukun akad itu tidak ada, maka akad yang ada itu tidak sah.
kedudukannya sama seperti rukun sholat. Jadi kalau kita sholat, salah satu rukunnya tidak ada, maka sholatnya itu tidak sah. Ya. Harus diulang. Ya. Misalnya sholat tidak baca Fatihah, dianggap tidak sholat. Ya. Tidak ada niat. Tiba-tiba saja takbir, karena niatlah yang menentukan. Nah, rukun sholat itulah ya, menjadi sah atau tidaknya sholat. Nah, bagaimana kalau kita berakad? Kalau kita berakad itu rukunnya ada 3. Artinya kalau tidak ada salah satu dari 3 ini dianggap tidak pernah ada akad. Nah, bagaimana cara aplikasinya? Dimasukkan aja kepada akadnya, misalnya jual beli, ya jual beli. Nah, maka kalau jual beli berarti harus ada 3 ini. Ada al-akidani, 2 pihak yang berakad. Apa itu penjual dan pembeli? Kemudian harus ada mahallul akad atau ma'qud alai, objek yang diakadkan. Atau apa sih yang mau diperjualbelikan? Itu harus ada. Kemudian sigot, ya adanya ijab dan qabul, adanya pernyataan bahwa satu menjual dan satu membeli. Nah, kalau ada aktivitas jual beli tidak ada salah satu, ini dianggap tidak ada jual beli. Kalau ada sewa menyewa, tidak ada salah satu dari ini dianggap tidak ada sewa menyewa. Kalau ada orang menyewa pekerja lain, mempekerjakan orang, tidak ada salah satu ini dianggap tidak ada ijarah. Nah, gitu cara ini. Seperti itu. Sama dengan laki-laki dan perempuan, ya kan? Tiba-tiba ketemu, mereka mengaku sudah menikah, ya kan? Hanya karena mereka 2 saja. Padahal tidak ada misalnya rukun nikahnya, ya seperti itu. Maka tidak disebut akad pernikahan. Nah, ketika akad itu sudah dilakukan, maka ada 2 kemungkinan, ya. Bisa sah dan bisa juga tidak sah. Nah, kapan disebut akad itu sah? Yaitu ketika memenuhi perintah syarat pada rukun. Nanti kita bahas di belakangnya. Apa perintah syarat pada rukun? Kemudian tidak sah, itu ketika akad yang tidak memenuhi perintah syarat pada rukun-rukun akad. Nah, itu pentingnya tadi kita pahami rukun. Karena rukun itu menjadi batas. Apakah sesuatu itu sah atau tidak. Kenapa? Karena kalau sudah sah, itu melahirkan konsekuensi tadi kan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada akad nikah yang tidak sah, maka konsekuensi dari akad nikah itu juga tidak ada. Contohnya gini ya. Ada yang pernah datang ke rumah ya, konsultasikan waris daripada orang tua mereka ya. Ini menarik menurut saya karena sampai kemudian menikah punya 7 istri ini. Jadi saya sampaikan bahwa dalam fikih kalau ada orang menikah sampai punya 7 istri, yang dihitung itu hanyalah 4 saja. Jadi saya tanya sama yang anaknya itu, jadi mereka ramai itu bertanya, datang. Nah, ini dulu orang tua bapaknya ini waktu istrinya sudah 4 ya, kemudian nambah yang kelima, yang di antara 1 dan 4 ini ada nggak yang sudah meninggal? Dia bilang enggak, masih hidup. Kemudian ada nggak yang sudah diceraikan? Nah, itu kemudian beda-beda versi jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa yang boleh itu hanya maksimal 4. Jadi kalau misalnya nambah, jadi ada istri kelima, karena betul harus salah satunya dan antara 4 ini ada yang sudah meninggal, atau misalnya ada yang sudah diceraikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya, ini saya mendasarkan pada kitab fikih Syafi'i ya, yang saya baca, yang saya pelajari sama guru-guru kami, bahwa kalau misalnya ada yang kemudian belum meninggal, atau misalnya ada yang belum diceraikan di antara 1 sampai 4 itu, maka yang 5 dan seterusnya ini itu nanti tidak akan memenuhi konsekuensi daripada akad nikah itu. Karena nikahnya sudah tidak sah, maka konsekuensinya nanti juga tidak dapat. Ya. Jadi sahnya konsekuensi nikah itu nanti ke bawahnya yang bisa salah satu
konsekuensinya itu adalah warisnya itu. Nah, seperti itu. Nah, karena mereka ragu, saya bilang ke MUI aja. Saya nggak berani nih. Ke MUI saja minta fatwa. Ya, ke MUI saja, nanti MUI yang wawancarai kalian, entah mungkin disumpah nanti atau gimana. Kalau saya nggak berani ya, saya nggak berani. Ya karena ini agak abu-abu gitu, agak abu-abu. Namanya apa itu? Kadang orang ya gitu kejujuran. Jadi saya nggak berani. Jadi datang aja di MUI, nanti sampaikan aja mengenai fakta-faktanya. Nanti mungkin bagaimana fatwanya, apakah nanti akan disumpah dan seterusnya, itu nanti sana aja. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena itu tadi ya. Jadi yang namanya sah itu tidak main-main, Bapak Ibu. Jadi tidak main-main, karena sahnya itu melahirkan konsekuensi. Jadi kalau sudah sah jual beli barang, maka barang yang kita miliki itu berhaklah kita misalnya jual lagi, berhaklah kita kemudian infakkan. Ya. Kalau kita mendapatkan hartanya itu sudah tidak sah, maka kita infakkan pun dengan niat mau bersedekah, niat mau amal soleh, mau 1000 anak yatim kita kumpulkan, kita kasih satu-satu. Maka itu tidak mendatangkan pahala, bahkan dosa. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah dari awal sudah diperoleh tidak dengan akad yang sah. Makanya penting nih kita perhatikan. Karena dia menjadi istilahnya itu starting point. Ketika sudah tidak sah dimiliki, maka tidak sahlah semua konsekuensinya. Ya, sama lah misalnya kalau ada akad nikah yang tidak sah, maka konsekuensi berikutnya kan ngeri ya. Jadi sehingga hubungan suami istrinya sendiri bisa dianggap berzina kan, seperti itu. Belum lagi turunan berikutnya, anak yang lahir dan seterusnya. Itu makin tidak karuan lagi nanti pembahasannya ke belakang. Seperti itu. Itu pentingnya memahami rukun akad ya. Seperti itu ya. Jadi akad yang sah itu akad yang memenuhi perintah syarat pada rukun. Kalau kemudian tidak sah, itu adalah akad yang tidak memenuhi perintah syarat pada rukun akad. Nah, lalu bagaimana kalau akadnya tidak sah? Ya. Jadi akad yang tidak sah itu ada yang masih bisa diperbaiki, ada yang tidak. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak bisa diperbaiki itu kalau dia sudah batal. Ya. Yaitu akad yang cacat pada salah satu rukun akadnya, atau cacat pada syarat yang wajib pada rukun akad. Ya. Misalnya jual beli, ternyata barangnya tidak ada. Oh, itu berarti sudah pada rukunnya. Ya. Barangnya tidak ada. Nah, kemudian ada istilahnya akad yang fasad atau fasid. Fasad itu hanya cacat saja, ya. Rusak saja. Jadi cacat pada sifat akad, bukan pada rukun. Misalnya orang sudah nyewa orang ya, jadi dia mempekerjakan tukang di rumahnya untuk instalasi listrik, misalnya kan, panggil tukang instalasi listrik. Kemudian disepakati bahwa pekerjaan itu adalah instalasi listrik, apa yang mau dikerjakan juga sudah jelas dia tunjukkan ya. Tapi ketika dia menyatakan berapa upahnya, ya upahnya, si tukang listrik bilang karena teman mungkin ya, ya udahlah nggak teman aja gitu ya, nanti aja lah setelah kerja ya. Nah ini namanya akad fasad ya. Kenapa? Karena angka spesifiknya belum dibuat ya. Jadi ini fasad ya, jadi cacat pada akad yang bukan rukun. Jadi bukan rukun. Seperti itu. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Jadi cukup menyatakan saja ya. Jadi kalau sudah dinyatakan sudah pulih ya, seperti itu. Nah, bisa si pekerja menyampaikan atau bisa si pemakai jasanya ya, yang punya rumah. Misalnya yang punya rumah menyatakan, gimana kalau sekian? Misalnya, caranya gimana? Bisa saja kan dia tanya tukang instalasi listrik yang lain, tanya mungkin ada tetangga tukang instalasi listrik, dia tanya ya kan, berapa biasanya kalau pasang-pasang lampu sekian-sekian ya, atau mungkin searching di internet ya kan, sekarang kan udah zamannya Google ya kan, tanya Chat GPT ya kan?
Tanya ChatGPT berapa biasa akadnya gitu. Oh, biasanya kalau di daerah ini satu titik lampu misalnya 50.000 atau 75.000 ya kan. Kemudian pasang ini pasang itu berapa gitu. Nah dari situ kemudian dia bisa logika ya, hitung-hitung sendiri. Oh mungkin sekian tuh. Kemudian dia sampaikan angkanya kepada si ya. Kalau segini gimana bang? Ya kan. Kata bangnya tambahlah dikit ya kan. Misalnya dia tambah berapa gitu ya. Tambah sedikit. Oke lah ya kan. Nah kalau seperti itu berarti selesai ya. Jadi sudah bisa deh. Tapi kalau misalnya ada orang beli yang begitu selesai jual beli, ternyata barangnya tidak ada. Maka mau tidak mau harus diulang. Dianggap tidak ada jual beli. Dan itu tidak diperbaiki kan. Nah, berarti harus cari dulu barang harus akad ulang. Intinya kalau harus akad ulang, kalau tidak ulang. Itu aja. Yang tadi ya misalnya nikahnya batal. Akad ulang. Akad. Coba ya. Itu yang sah itu bisa batal. Ya, seperti itu. Oke. Kalau untuk lawan multi akad mungkin kita lanjutkan di pekan depan Bapak Ibu ya. Terus nanti mungkin pekan depan kita diskusi materi ini. Ya. Jadi mungkin penjelasan dulu. Di minggu depan saya tambahkan sedikit lalu kita diskusi. Ya mudah-mudahan minggu depan juga bisa lebih banyak waktunya, kita bisa diskusi sekitar 20 menit lah. Jadi saya presentasinya sedikit aja, nanti kita lebih perbanyak diskusi untuk materi di 2 pekan ini. Ya. Baik, Bapak Ibu mungkin untuk diskusinya kita pekan depan ya, insya Allah supaya lebih puas ininya. Siap. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk materi di pagi ini ya. Kita lanjutkan di diskusi di pekan depan, sekaligus nanti ada tambahan tentang multi akad dan sedikit materi di belakangnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz. Ya, aman Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Baik. Baik ya, Bapak Ibu ya, kita tutup ya. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan ya mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh ya, yang baru mengisi usaha semoga usahanya lancar ya. Amin. Amin. Itu baik mau hamdalah, alhamdulillah amin. Doa kepada majelis. Semoga Allah bihamdika, syadu ala anta, asaluka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Izin lihat ya. Ya Ustaz. Itu materi sudah saya kirim ya, Bapak. Sudah saya kirim ke apa? Ke masing-masing ya. Ya, makasih. Iya, silakan dibaca-baca ulang. Nanti hari apa? Insya Allah Jumat depan kita buka diskusi tanya jawab ya. Baik. Oke semuanya, kita tutup ya. Besok Sabtu Minggu kita libur. Kita kembali di hari Senin ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Allahu Akbar. Halo. Ya oke komandan ya. Sampai jumpa komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.